Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Makna integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi nasional adalah studi yang mempelajari usul kata, sejarahnya dan juga perubahannya yang terjadi dari kata itu. Secara terminologi diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. 2. Jenis integrasi. Integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi dibagi menjadi 5 jenis. 1. Integrasi bangsa. 2. Integrasi wilayah. 3. Integrasi nilai. 4. Integrasi elit massa. 5. Integrasi tingkah laku. Pentingnya integrasi nasional. Dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebebasan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Negara bangsa baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi menjadi tugas penting. Materi tentang menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Bisa kita lihat melalui latar belakang rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai macam etnis yang beragam. Keberagaman etnis ini mengakibatkan rentannya terjadinya pergesekan. Oleh sebab itu, integrasi nasional diperlukan untuk menghindari pergesekan antar setiap etnis dan ada tentunya menjaga perasaan harmoni dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan yang bersifat bangsa sendiri, mengikuti suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tajian nasional, perusahaan nasional. Integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memudahkan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu negara. Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Perasaan sip. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. 4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Adanya simbol keanekaragaman dan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor-faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen dalam faktor-faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, dan ras. 3. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan dikelilingi oleh lautan luas. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mendorong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 4. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan keaderaan, demonstrasi dan unjuk rasa. 5. Adanya paham atau etnosentrisme di antara berbagai suku bangsa yang menjolokkan kelebihan-kelebihan
kebudayaan dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. 6. Lemahnya nilai-nilai budaya mengakibatkan kuatnya pengaruh globalisasi dari budaya masing asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Pancasila. Kebijakan yang diperlukan guna mendorong upaya integrasi nasional. 1. Menanamkan nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air, dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. 2. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. 3. Meningkatkan ketahanan rakyat dan menghadapi usaha-usaha pemecah belaan dari ancaman luar. 4. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. 5. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. 6. Membentuk kesatuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis. Manfaat dari integrasi nasional. 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. 2. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Membuat wawasan secara mendalam tentang perbedaan. 4. Menghargai dan ikut melestarikan budaya Indonesia. 5. Mengamalkan harapan pahlawan untuk menciptakan generasi yang bermartabat. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo tahun 2002, sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Suroyo, terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan di Indonesia, yaitu yang pertama model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Terdapat 3 konsentris kerajaan Majapahit, yaitu konsentris pertama disebut wilayah inti kerajaan meliputi Pulau Jawa dan Madura yang diperintahkan oleh raja. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pasisiran yang merupakan kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah sabrang adalah negara sahabat yang menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, yaitu dengan negara Kampa, Kamboja, dan Thailand. Kemudian yang kedua, model integrasi kolonial. Model ini disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan vertikal dibina melalui jaringan birokrasi kolonial. Integrasi kolonial ini tidak mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia, tapi hanya menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki semangat kebangsaan yang baru. Model integrasi ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa yang baru pada orang-orang yang mengalami proses pendidikan. Kemudian penumbuhan kesadaran berbangsa melalui beberapa tahap. Yang pertama, masa perintis, yaitu melalui pembentukan organisasi pergerakan, yaitu Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua, masa penegasan, yaitu masa ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia, ditandai dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang ketiga, masa percobaan. Melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda, seperti organisasi GAPI, yaitu Gabungan Politik Indonesia pada tahun 1983. Kemudian yang keempat, masa pendobrak. Masa ini, semangat dan gerak kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu menghasilkan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dan yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Wiggins dalam Muhaimin dan Colin McAndrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau 5 cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor yang menentukan integrasi suatu negara. Faktornya yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar. Hal ini menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Namun ketika menghadapi musuh bersama, masyarakat Indonesia akan bersatu. Contohnya ketika penjajahan Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya, sehingga Belanda tidak jadi kembali ke Indonesia. Kemudian yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yaitu pemimpin yang karismatik, dicintai oleh rakyatnya, dan mempunyai jasa-jasa besar. Umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya, Nelson Mandela berhasil menangani masalah diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Misalnya, birokrasi yang sama satu dan padu dalam menciptakan sistem pelayanan yang sama baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Sehingga pada akhirnya masyarakat akan bersatu dalam satu sistem pelayanan. Kemudian yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan sekelompok nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Jika masyarakat menerima satu ideologi yang sama, maka kemungkinan masyarakat tersebut akan bersatu walau banyak sekali perbedaan di antara masyarakat tersebut. Bagi bangsa Indonesia, yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Kemudian yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN tersebut di masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan atau pemerintah RI sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKN sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan atau pemerintah RI? Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah yang lain. Ortologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah yang telah mempengaruhi PKN? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dari pemerintah serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dari sistem pemerintah RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni
periode 1 dari 1945 sampai dengan 1949 sampai periode 6 yaitu 1998 sampai dengan sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Konstitusi Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional different constitution require different types of good citizen because there are different sorts of civic function. Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi masyarakat kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga bergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dan kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif pengembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan pengembangan iptek. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Baiklah, yang pertama, esensi integrasi nasional adalah munculnya kesadaran akan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan urgensi nasional adalah bahwa integrasi nasional merupakan sebuah kesadaran dan keharusan yang mutlak sebagai suatu bentuk konsekuensi kita dalam berindonesia. Selanjutnya, konsep esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi berasal dari dua kata, yaitu integration dan nation. Yang pertama, integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berutamakan menyeluruh berdasarkan etimologi, yaitu integrasi dapat diartikan sebagai pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berdaulat, berkebelakangan, bersatu dalam wilayah Indonesia bahwa satuan kesatuan sampul titik. Faktor yang menentukan esensi dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, adanya ancaman dari luar negeri. Yang kedua, adanya politik dan kepemimpinan. Yang ketiga, kedudukan kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Akan mempresentasikan argumen tentang integrasi nasional Indonesia. Pengertian integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional.
Integrasi artinya menyatupadukan atau menggabungkan dan mempersatukan. Sedangkan integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropolitis. Integrasi secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integritas secara antropologi adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan beserta fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagai mana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Masyarakat Indonesia yang heterogen, beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing budaya kedaerahannya. Wilayah negara yang begitu luas, besarnya kemungkinan ancaman, masih besarnya ketimpangan, dan adanya paham etnosentrisme. Contoh kasus yang mengancam keutuhan negara Indonesia. Berikut kasus ancaman yang pernah mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Contoh ancaman fisiknya adalah yang dari luar negeri, penembakan kapal patroli Indonesia dan Malaysia, agresi militer Belanda dan Indonesia, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Contoh ancaman ideologi dari luar negeri, maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri, maraknya media propaganda asing, dan dari dalam negeri adalah munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri, munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia, sikap apatis, menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Menjelaskan materi tentang contoh integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional Indonesia berkaitan erat dengan kondisi Indonesia yang sedang dalam masa identitas. Integrasi nasional menurut etimologi atas bahasa berasal dari kata mengintegrasikan yang berarti menyatukan, menggabungkan, dan memadukan. Integrasi nasional dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, integrasi nasional dipandang secara politis. Segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan hingga identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi nasional dipandang secara antropologis. Sebuah integrasi nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dilihat secara antropologis, proses yang membentuk suatu masyarakat yang berbeda dari masyarakat lain. Contoh integrasi nasional berbangsa dan bernegara, tujuan akhir dari perilaku dan perilaku yang menghasilkan integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting dalam upaya menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai dan diperoleh dengan perjuangan dan air mata para pahlawan nasional. Beberapa sikap dan perbuatan serta simbol integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Yang kedua, toleransi umat beragama. Yang ketiga, penyelenggaraan pekan olahraga. Yang keempat, akulturasi dan asimilasi budaya. Yang kelima, tidak menciptakan kelompok tertentu. Yang keenam, saling menghargai tanpa tepah selera, dan yang ketujuh, menaati undang-undang. Itulah materi tentang contoh integrasi nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.